Kalau kita mendengar kata menabung, langsung mikir uang. Salah. Bunga. Lebih salah lagi. Saudara, ini yang kita perlu belajar hari ini. Kenapa Papa menciptakan memori di pikiran kita? Memori bahasa Belandanya apa ya? Bukan berkata. Geheugen. Beda. Binatang itu punya daya ingat. Nah, daya ingat itu bahasa Belandanya apa? Oh, lain kok gitu. Begini. Ingat itu bukan di memori. Memori itu menyimpan semua kejadian. Apa itu? Kenangan ya? Memori. Ayo cari bahasa Belandanya. Memori is geheugen. Geheugen. Ingat, daya ingat. Aku ingat ini, aku ingat itu bukan memori. Contoh begini. Onhouden. Ingat ya. Oke, begini contohnya. Onthoudingsvermogen. Onthoudingsvermogen. Ja, onthoudingsvermogen. Oke, jadi onhouden. Gini, binatang itu punya daya ingat. Tapi mereka nggak punya memori. Contohnya, mereka ingat pernah melahirkan, tapi mereka nggak tahu berapa jumlah anaknya. Ngerti nggak maksudnya? Loh, mereka tahu nggak anak binatang itu berapa? Induknya itu tahu tidak? Enggak. Maka itu diambil berapa mereka juga nggak pusing, karena nggak tahu. Ya, manusia bisa punya memori ini om, tante, oma, opa. Binatang ada nggak? Omnya siapa, tantenya siapa, kakaknya siapa, adiknya siapa? Loh, ngerti nggak contoh? Makanya itu coba bahasa Belandanya apa? Beda. Daya ingat, kita bisa ngitung duit. Oh, aku punya uang 1.000 euro, misalnya gitu. Ingat, wah, kok ada yang ngambil? Kok tinggal 900? Mana 100-nya? Nah, itu ingat. Memori itu yang dulu-dulu tersimpan semua. Nah, bahasa Belandanya apa coba? Supaya kita bisa tahu nanti ke Ya, depan. Jadi kenangan ya. Yang ingat, ya maksudnya yang ingatan tuh Ya. memori is geheugen. Yang daya ingat is onthouden. Oh ya, onthouden ya. Jadi bedanya memori. Kita mau bahas tentang memori. Oh, cukup pelan di situ bisa dengar? Nani? Bisa ya, enggak apa-apa. Kita mau belajar tentang memori, bukan tentang daya ingat. Nah, binatang tidak punya memori. Hanya manusia yang punya memori itu. Nah, saudara, ternyata menabung itu nggak harus uang. Menabung kasih. Menabung masa lalu. Itu yang kita sering simpan. Nyimpan. Nabung itu kan nyimpan. Sparen. Iya, separan. Tapi untuk memori lain lagi. Ya, oke, pelan-pelan ya. Wajar atau tidak wajar kalau orang itu tabungannya banyak, hidupnya tenang, aman gitu. Wajar, Pak. Iya. Nah, saudara, sebenarnya hidup ini ringan atau berat? Jawab. Ringan. Awas, jangan salah. Tidak apa-apa, jawab berat pun tidak apa-apa, ringan pun tidak apa-apa. Ayo yang betul, hidup ini ringan atau berat? Ringan. Kenapa ringan? Nah, itu dia. Karena cuma sehari, apa namanya? Bukan. Kenapa ringan? Sebab Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua. Oh ya. Ingat kata terakhir di kayu salib? Sudah tuh. Sudah genap. Sudah selesai. It is finished. Bahasa Belanda apa? Volbracht. Het is volbracht. Jadi sudah selesai. Baru tahu anak bisa bahasa Belanda. Ini bahasa kaget. Udah tahu nanti. Saudara, hidup ini ringan karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Amin. Tinggal jalani saja. Contoh paling gampang. Kita dari Hofdorp, dekat Amsterdam, mau ke Den Haag. Perlu nggak buat snelweg lagi? Buat jalan tol lagi? Perlu tidak? Enggak. Nggak perlu. Sudah tinggal milih mau Avir atau Virenverter. Jalannya. Dia mau milih A4 atau A44. Sudah selesai jalannya. Pertanyaannya, kalau ada orang Hofdorp mau ke Den Haag Sarang, tapi tunggu buat jalan snelweg dulu, itu orang apa? On. Orang apa? Orang rempong. Jalan zaman itu. Ya semuanya. Orang sombong juga, sombong amat lu. Mau ke Den Haag aja buat jalan sendiri. Sudah selesai. Tinggal lewat saja. Amin. Amin. Jadi kalau ada yang merasa hidup ini berat, berarti dia belum tahu kalau jalannya sudah selesai. Amin.
Siapa jalan itu? Yesus. Akulah jalan. Amin. Ya sudah. Oke, kedua, hidup itu enak atau tidak enak? Enak. Ya, ayo. Enak atau tidak enak? Jangan salah jawabnya. Enak. Oke, jangan bilang ya, kadang-kadang enak, kadang-kadang enak. Apa jawab begitu? Salah. Hidup itu enak. Kenapa hidup itu enak? Nikmat ya. Kita Bukan. bikin enak. Kita bikin enak, bukan. Sebab ada yang bertanggung jawab. Oh ya. Loh, betul tidak? Siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita? Bapa di surga. Amin. 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 Jadi hidup itu ringan, hidup itu enak. Yang berikut, hidup itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Nggak bisa tergantung, nggak bisa. Harus jawab salah satu, nggak boleh tergantung. Nah, hidup itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa? Makanan, minuman, pakaian. Makan minum pakaian. Bukan, itu sudah yang kedua tadi tanggung jawabnya Papa. Kalau makanan, minum, pakaian. Jawabannya hidup menyenangkan. Kalau kita menuruti aturan. Ya, benar. Orang tinggal di Belanda nggak akan susah asal nuruti peraturan. Ya kayak koden dong. Lu kakek koden kan Iya, semua. nurut ke Iya, bapak semuanya jadi nurut. jalan-jalan Koden aja dulu. ya. Ini. Lu betul tidak, saudara? Kalau kita nuruti semua wet yang Tuhan buat, hidup itu menyenangkan. Iya, itu suami. Ya, jangan melanggar. Nggak ada yang amin. Amin. Hidup di Belanda sudah punya jaminan begitu enak, tapi kita melanggar aturan, ya salah Bayar sendiri. plastik. Ya macam-macam, bukan cuma plastik, macam-macam. Oke, jadi hidup itu ringan, hidup itu enak, hidup itu menyenangkan. Betul? Ayo jujur ya dalam hati. Betul sambil mikir. Lu sambil mikir, anak jangan mikir lah. Serius saudara. Maka itu sambil saudara mendengar firman ini, jujur. Siapa yang sedang mengalami tiga-tiganya? Aduh berat benar. Ngalami satu aja dari tiga itu sudah nggak enak, betul. Ini tiga-tiganya semua sudah berat, sudah nggak enak, menyusahkan lagi. Aduh, lengkap sudah. Jawabannya adalah karena kita nggak mau mengikuti apa yang Tuhan buat. Nah, ini contoh. Apa yang kita tabung di memori kita, itu yang menentukan kita ini hidupnya bagaimana. Betul? Makin tahun bertambah umur kita, bukan? Berarti makin banyak kejadian kita sudah alami belum? Ya. Nah, yang namanya manusia, kejadian-kejadian masa lalu, kebanyakan yang baik atau yang nggak baik? Enggak baik. Nggak baik. Nah, itu yang kita tabung. Lo betul nggak? Betul. Lo betul tidak? Oke, ini. Coba prinsipnya. Prinsip nabung itu kayak apa sih? Prinsip nabung. Tambah. Tambah. Masukin. Store. Wissen. Terus. Wissen ya. Store terus. Ayo, store. Opslaan. Itu opslaan. Opsanya. Ya, store tuh nyetorin ke rekeningnya. Nah, masalahnya sekarang. Apa yang kita tabung di memori kita? Kita store apa? Tiap hari ke sini. Ya, saya pegang memori itu di belakang kepala sini. Ya, karena itu otak kecil. Maka itu kalau orang jatuh cukup kena bagian depan, walaupun bocor nggak apa-apa. Kan ini otak besar. Tapi kalau jatuh ke belakang, dikit saja, ini hilang semua memori itu. Lo betul? Iya tuh, pernah terjadi. Error. Nih, jadi error. Replace lagi ya, saudara. Maka itu mulai hari ini jadilah bijaksana. Terima kasih. Amin. Jadilah wise, ya. Jadilah bijaksana. Tiap hari kita belum keluar kamar, belum. Sudah bangun, tapi belum wakar. Apa ya? Belum. Opstaan. Ya obstak, dengar ya. Di rumah nggak ada suara apa-apa, nggak ada TV, nggak ada radio, handphone mati. Sepi, tetangga nggak ada, semua lagi kerja, tinggal sendiri di kamar, masih di tempat tidur tapi belum obstan, belum bangun. Bisa nggak kita nabung? Iya. Nah itu loh jahatnya manusia, mikirnya macam-macam, keluar lagi. Betul? Yang dulu, yang dulu. Lo betul nggak? Jadi panas. Terus nanti apa? Itu karena kebanyakan makan, panas. Betul tuh.
Loh, betul nggak saudara? Kita masih di tempat tidur, belum ngapa-ngapain. Maaf, belum ke WC, belum, masih handphone kita nggak pegang. Berapa hari ini saudara ngikuti sosial media di Indonesia, banyak doanya anak-anak bilang, Tuhan jadikan aku handphone saja. Loh, kok jadi handphone? Habis mamaku begitu bangun dia langsung pegang handphone, nggak pegang aku. Kemana-mana dia pegang handphone, nggak pegang aku. Nah, jadi handphone apa itu? Saudara, kita belum pegang handphone, masih di tempat tidur. Ini bisa macam-macam. Betul? Bisa benci suami, bisa benci istri, muncul lagi. Betul nggak? Jengkel dengan menantu, dengan teman, dengan muncul semua. Buangnya gimana tuh? Nah, buangnya gimana? Gampang, deletein aja. Betul. Serius saudara, kekristenan kita akan sangat terganggu. Catat itu. Kekristenan kita akan sangat terganggu kalau yang kita tabung bukan firman Tuhan. Betul tidak? Secara logika seringkali kita tabung yang jahat, yang jelek-jelek, yang gak enak, yang pahit. Betul? Kenapa kalau kata orang yang pedis gampang diingat, yang baik kok lupa? Ya atau tidak jawabnya itu? Iya. Ada yang ngomong pedis cuma sekali aja. Wih, tapi ingat terus ya. Tapi yang ngomong baik berkali-kali bisa lupa. Karena kita setornya salah. Kalau kita setor yang baik, nabung yang baik, maka hasil itu akan luar biasa dalam hidup ini. Jadi saya bilang, ulangi, kalau kita menabung uang dan uang kita banyak, hidup ini jadi tenang, wajar, namanya manusia. Ada sandarannya, karena uangnya banyak. Sama. Kalau yang kita tabung di memori kita, rekening hidup kita istilahnya, itu yang baik, firman Tuhan. Sama. Walaupun duitnya nggak banyak atau nggak ada, tenang hidup ini. Karena firman ini sandaran buat hidup kita. Betul, sandaran. Ini luar biasa. Ya, ini beberapa hari ini kami, Pingwi sekeluarga, punya pengalaman bagus. Hari Rabu yang lalu, Rabu yang kita ke Makro, Rabu ya sudah. Hari Rabu kami ke Makro, kami berempat, saya, istri saya, kau Pingwi dengan Citris. Belanja sesuatu. Ternyata untuk mengembalikan trolinya itu jauh. Ya, jadi parkir mobilnya jauh dari tempat troli itu. Ya udah, saya dorong. Mereka tiga sudah di mobil semua. Begitu saya naruh troli, saya mau balik ke mobil, saya noleh sebelah kiri. Tahu ada pohon zaitun. Ya. Olive ya, olive. Ya, olive ya. Nah, tak, langsung saya tuh bisa muncul di memori saya loh. Terus kan pernah cerita bahwa dia itu pengen punya pohon zaitun di rumahnya. Nah, yang aneh, ternyata dia itu ngomong itu November tahun lalu waktu di Israel. Nah, itu kan saya juga heran. Begitu saya terus kan perlu saya tanya sendiri, kapan ya Chris ngomong soal pohon ini? Akhirnya saya beritahu Chris, itu loh ada pohon zaitun. Oh ya di mana? Terus langsung keluar dari mobil, cari di mana. Lihat bagus sekali. Dia suka ada berapa terus dia milih. Nah setelah itu Pingwi ngusul, coba kita cari tempat agak mahal, 175 euro. Ya mahal. Tapi sudah cukup besar pohonnya itu. Terus Pingwi ngusul, coba kita cari tempat lain. Nah akhirnya kemarin dia kami lihat di apa Crown Ride ya. Ada juga tapi nggak sebagus yang sana. Nah, kami tuh heran. Terus itu bisa begitu menggebu-gebunya pengen punya pohon itu. Impian dia dari dulu. Nggak tahu kenapa dia. Tapi yang saya mau ceritakan bukan itu. Aneh sekali di pikiran saya ini. Dan terus juga heran. Dia ngomong itu nggak serius. Sambil lewat. Kalau punya pohon zaitun kan enak. Dan cuma sekali dia ngomong. Nah yang anehnya lagi, saya nggak nyimpen itu. Ngapain nyimpen? Yang putu dia kok. Cuma yang heran begitu saya balikan troli, saya kok ada pohon itu. Cepat sekali nyambungnya Roh Kudus ini. Ngerti maksudnya? Saudara, kalau hal-hal positif, hal-hal bagus, apalagi firman Tuhan,
yang kita setorkan. Berarti di rekening hidup ini. Apapun yang kita tabung, apapun, pasti ada bunganya. Betul? Pasti ada bunganya. Sadar nggak? Kalau yang kita setorkan tiap hari ke memori kita, yang jahat, yang kotor, yang pahit, yang sakit hati, yang kecewa, berbunga nggak itu? Berbunga. Nah, itu dia. Ngeri sekali. Ayo kita jujur mulai hari ini, jangan bodoh. Maaf saya ngomongin. Betul? Hidup ini ditentukan dengan apa yang kita tabung di hidup kita. Salah nabung, rusak semua. Loh, betul tidak? Rusak. Percaya nggak? Dokter sudah menyatakan. Kepahitan, kebencian, kemarahan, kalau disimpan jadi penyakit. Ya. Itu medis membuktikan. Dan firman Tuhan betul. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu kalau kita tabung yang sukacita, yang menyenangkan, yang gembira. Aduh, hidup ini luar biasa. Aman, sehat benar. Metabolisme tubuh kita, wah, luar biasa. Maka itu ayo hari ini betul-betul kita mau nabung. Nah, Maria adalah contoh yang bagus. Coba saudara buka Lukas 2:19. Ayat ini luar biasa. Apa yang Maria tabung di hidupnya? Dia nggak nabung duit, ya nggak nabung macam-macam. Maka itu dia melahirkan Yesus. Kenapa dia bisa melahirkan Yesus? Maaf, tanpa menikah loh. Betul nggak? Nggak ada hubungan seks. Kok bisa hamil? Karena ayat ini. Coba 2:19. Baca bahasa Indonesia dan baca bahasa Belanda. Ayo. Siapa? Bahasa Indonesia dulu. Tetapi Maria menyimpan Nah, segala stop perkara dulu. itu. Kata menyimpan. Boleh nggak saya ganti menabung? Ya. Sama toh, nabung kan nyimpan. Ya, apa saja bisa kita tabung lagi sekali. Nggak cuma duit. Lanjutkan. Segala perkara itu. Ulangi supaya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan segala itu apa firman. Dan merenungkan. Wajar. Saudara tiap kali habis nabung, pasti tahu tuh saldonya berapa. Iya. Kenapa apa? Direnungkan. Iya. Bahasa Belandanya, Doris, ayo. Bacakan. Doris, ada bahasa Ya. Belanda? Doch Maria bewaarde al deze woorden. Deze woorden, ya. Bewaarde. Ja, bewaarde al deze woorden. Die overwegende in haar hart. Overwegen. Diulang lagi, diulang lagi. Renungkan. Direnungkan. Saudara, karena dia menyimpan firman, yang lahir siapa? Yesus itu kan firman. Amin. Ya, amin. Kan itu yang dia simpan, dia tabung di hidupnya. Ja. Amin. Hidup ini ibaratnya seperti cangkir. Oh ya, cangkir. Dari ujung sebelah sana, sebelah situ, saudara nggak akan tahu. Seandainya saya isi penuh cangkir ini. Nggak bisa tahu, bukan kalau nggak ngintip begini. Tapi satu-satunya cara supaya yang jauh tahu isi cangkir ini apa. Ini, kata Suseta, nyenggol saya. Begitu saya disenggol, ada goncangan di hidup saya. Maka Kelihatan. tumpah. Nah, begitu tumpah, saudara kan lihat, oh itu teh. Sama. Ketika keadaan semuanya baik, tenang, aman, saldo masih banyak di bank, uang ini ya, anak-anak baik semuanya, istri baik, suami semuanya baik. Haleluya, haleluya. Itu gampang sekali. Betul? Iya. Begitu ada goncangan dalam hidup. Nah, ini loh, mulut cangkir itu di sini. Mulut cangkirnya ini, matamu gimana ya? Keluar semua yang kotor-kotor. Karena itu isi cangkirnya. Amin. Yang kita simpan itu apa? Yang kita tabung itu apa di hidup ini? Orang yang isinya firman, mau digencet, mau dicekek, mau dipencet, keluarnya firman, nggak akan yang lain. Maka itu kekristenan kita tidak dinilai waktu kita di gereja, enggak.
Oh, kalau di gereja kita bisa kayak malaikat semua. Betul? Terbang begitu kayak malaikat. Tapi dalam hidup sehari-hari kita bagaimana? Itu yang Tuhan nilai. Nah, semuanya itu tergantung apa yang kita tabung. Kita setor apa tiap hari di hidup ini. Ada 4 pintu atau jendela tempat setor. 1 mata. Betul enggak? Ngelihat apa saja, hati-hati. 2 telinga. Dengar apa saja, hati-hati. 3 pikiran. 4 mulut. Ini yang kita harus jaga tiap hari. Apa tadi pertama? Mata. 2 telinga. 3 pikiran. 4 mulut. Itu tempat kita nabung apa saja, yang baik maupun yang buruk. Ingat ya, begitu sudah masuk dia susah keluar. Apalagi yang buruk, yang negatif. Betul, kadang kita tuh mikir, aku tuh nggak ngapalin loh, aku nggak inget-inget. Kok bisa inget yang jelek-jelek itu? Jawabannya karena direnungkan. Waktu kita merenungkan sebuah kejadian, orang sebelah kita tahu nggak? Nggak tahu. Karena waktu merenungkan kita sendiri. Maaf, sambil mandi ngomong lagi, sambil duduk bertahta di WC ngomong lagi. Itu merenung. Sambil makan kecap-kecap nyam, tapi mikir lagi kenapa begitu. Keluar rumah sebentar, nunggu bus, nunggu tram, nunggu apa saja, mikir lagi. Nah, itu yang berulang-ulang kita renungkan. Karena kejadiannya kita ulang lagi. Maka itu kenapa kita bisa ingat kejadian tahun 40 sekian, tahun 50 sekian, tahun 60 sekian. Ingat semua. Tapi firman Tuhan 2 minggu lalu sudah lupa. Terlalu betul itu. Betul? Kejadian di Indonesia tahun 70, oh masih ingat aku. Tetanggaku ngomong apa, aku ingat apa. Saya sering berkata gini, firman Tuhan sering kita lupakan. Tapi firman mama mertua kenapa ingat terus? Betul. Firman Tuhan kita susah ingat-ingat. Tapi firman mama mertua gampang diingat ini. Karena setelah disetor direnungkan. Ini yang berbahaya. Jadi mulai hari ini kita masing-masing harus jadi orang yang bijaksana. Jangan nabung yang salah. Begitu kita nabung yang salah, yang jahat akan keluar semua. Amin. Saya ketemu Lukas 2:19 itu satu hari mikir gini. Seandainya Tuhan tidak ngomong langsung kepada Gabriel, masih nanti kan disuruh Gabriel Tuhan untuk ke Nazaret cari gadis namanya Maria. Aku perlu dia. Nah, bayangkan kalau Yahweh Tuhan tidak berkata begitu kepada Gabriel, cuma pasti nih Gabriel, kamu turun ya ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah siapa? Tanpa ditunjukkan siapa. Kira-kira perlu berapa tahun dia bolak-balik? Ngerti maksud saya? Hei, gadis-gadis siapa mau hamil sebelum nikah? Mana yang mau zaman itu lagi? Hukumannya ngeri. Betul tidak, saudara? Tapi kok bisa Maria? Padahal zaman itu kan banyak gadis. Banyak tidak zaman itu? Banyak. Nah, suatu hari saya tanya, Papa, pasti Papa punya alasan. Kenapa Papa pilih Maria? Beritahukan saya dong, saya ingin belajar. Itu tuh muncul ayat itu. Oh, hobinya Maria itu suka nabung. Menyimpan. Apa tadi bahasa Belandanya? Bewaren. Bewaran. Yang disimpan itu firman. Maka itu. Kenapa? Kenapa? Jadi yang disimpan itu firman. Maka itu lahir firman. Saudara, maaf saya kok cerita. Banyak orang bisa khotbah. Betul? Tapi tidak banyak pengkhotbah itu menghidupi firman itu. Salah satu tandanya, kalau pengkhotbah atau pendeta menghidupi firman, gak cuma hafal, lain kalau hafal.
tapi menyampaikannya itu gampang dimengerti dan hidup betul-betul, Amin. bukan teori. Kan kita semua pernah sekolah. Ada 2 macam guru, ingat? Guru pinter, karena teorinya bagus, tapi muridnya nggak ngerti, karena ngajarnya nggak enak. Betul? Tapi ada guru yang bisa bawakannya enak sekali, karena dia menghidupi pelajaran itu. Maka itu waktu dia ngajar enak sekali, karena dia sudah tahu, bukan cuma tahu teori. Beda. Begitulah firman dalam hidup kita. Sekedar tahu, sekedar hafal bisa. Kita semua bisa belajar kok. Tapi menghidupi itu beda. Itu betul-betul kita bisa rasakan, ya betul, firman itu luar biasa. Amin. Amin. Yesaya 43 ayat 18. Kenapa Papa berfirman seperti ini? Yesaya 43 ayat 18. Papa minta sejak zaman perjanjian lama, Papa sudah minta kepada kita. Yesaya 43 ayat 18. Ayo saya baca, boleh baca? Saya start lagi, boleh siapa lagi? Ayo. 43 bahasa Indonesia dulu. Firman-Nya, Ya. janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah stop, firman-nya Papa minta jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Lanjut. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah jangan perhatikan hal dari zaman purbakala. Kenapa? Yang dulu, yang purbakala jangan ingat, jangan perhatikan. Kenapa? Itu jadi masalah dalam hidup kita. Bahasa Belandanya, coba. Ya, saya baca boleh. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied. Jangan ingat-ingat. Buang semuanya. Terus ayat 19. Kenapa? Amin. Ada apa? Coba baca 19-nya. Ya, Lihat, lihat. Aku. hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, stop dulu. Amen. Ini yang Papa janjikan. Yes. Lihat. Aku membuat sesuatu yang baru. Amen. Amen. Senang nggak ngalami hal yang baru tiap hari? Senang. Senang, bukan? Senang. Itu janji Papa. Ingat peratapan 3:23 selalu baru tiap pagi. Nah, hal-hal baru tidak bisa kita miliki kalau yang lama kita nggak buang. Betul. Maka itu Papa bilang, jangan ingat-ingat yang dulu. Jangan perhatikan yang zaman dahulu kala. Dengit. Sudah jangan ingat. Lanjut, hal yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Nah, sudah tumbuh sekarang. Belum kan? Terus? Ya, belumkah kamu mengetahui? Ya, kita nggak bisa mengetahui. Karena apa? Yang lama masih kita pegang. Lanjut. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Wah, luar Amin. biasa. Di padang gurun nggak mungkin ada sungai. Karena pasir semua. Tapi Tuhan bisa buat. Amin. 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 Di padang belantara nggak bisa ada jalan karena pasir. Tapi Tuhan bisa buat. Apa artinya? Sungai menyegarkan. Yes. Jalan itu jalan kehidupan. Ketika kita nggak ketemu jalan, ada jalan. Bahasa Belandanya coba. Zie, Si. Ya. ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zul gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken. Rivieren in de wildernis. Amen. Dia buat itu. Amen. Tapi karena bodohnya kita, maaf saya ngomong ini, betul? Karena bodohnya kita nggak mau buang yang lama. Akhirnya kita nggak bisa melihat yang baru. Ya. Nah celakanya nggak bisa ngelihat saja, nggak bisa ngalami. Betul tidak, saudara? Betul. Karena yang lama kita nggak buang. Pokoknya nanti malam sebelum tidur bongkar almari, bongkar lemari. Kalau Maria suka menyimpan, kenapa saudara? Bongkar memori. Iya, bongkar. lemari. Iya sama lemari. Ya, saya punya istilah, jangan tersinggung. Oh, banyak sepatunya. Oh, dengar ya, saya maaf jangan ada yang tersinggung. Saya punya istilah. Antara laki dan perempuan, siapa yang lebih punya banyak lemari? Biasanya. Perempuan. Puji Tuhan aku.